Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan kembali melanjutkan review saham part yang ke-339. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-339 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di antara saham Era, ISAT, AGI, APLN, DILD, dan saham Demas. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana dalam perdagangan hari ini indeks ditutup di level 6.113 atau naik 0,39%, di mana tadi pagi sempat naik cukup meyakinkan ke 6.094, kemudian level tertingginya sampai di 6.131, dan setelah itu dia mengalami koreksi, sempat turun di 6.093 dan akhirnya bertengger di 6.113. Total transaksi hari ini sekitar 11,3 triliun dengan data RTI 249 saham naik, 240 saham turun, dan 162 saham stagnan. Ini saya juga kurang tahu mana yang benar. Kalau dari data RTI seperti itu, tapi kalau dari data Stockbit itu sepertinya juga berbeda. Ya, nanti teman-teman bisa perhatikan kalau di Stockbit itu ada 317 saham yang naik, 269 saham yang turun, dan ada 544 yang tidak bergerak atau stagnan. Nah, ini kita kurang tahu apakah data itu merupakan data gabungan termasuk waran atau tidak, itu kita tidak tahu. Tapi saya akan pakai patokan tetap yang di RTI ya. Jadi 249 saham naik, 240 saham turun, dan 162 saham bergerak stagnan. Kita langsung ke saham pertama yang kita review kali ini adalah saham Era Jaya dengan kode emiten ERA, ditutup minus 1,7% di harga 580, di mana level 580 ini merupakan level yang sudah berada di bawah PBL, yang artinya memang ini tidak menarik untuk kita lirik atau untuk kita beli. Karena level support terkuatnya di 595 dan closingnya di 580, artinya dia berada di bawah PBL, yang mana itu artinya sudah jebol dari level support paling kuatnya. Kita akan membeli lagi kalau misalkan Era bisa naik, bisa melewati lagi di atas level 595, barulah bisa kita pertimbangkan, dengan target kenaikan adalah ke 680 sampai dengan 710. Akan tetapi kalau misalkan Era masih belum bisa breakout melewati 595, maka jelas lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Lebih baik kita menunggu sampai adanya adjustment PBL baru ya, sampai ini PBL-nya berubah, atau nanti sampai menemukan support baru atau candle-candle yang menunjukkan tanda pembalikan arah atau adanya reversal. Yang bisa jadi pakai hammer, dia mulai hammer, maka bisa kita mencoba untuk entry ya. Tapi kalau memang masih terus turun, apalagi belum bisa naik di atas level PBL-nya, maka jelas itu masih belum menarik. Kalau kita perhatikan dari broker summary, jelas ini masih ada guyuran yang cukup kencang ya. Teman-teman bisa perhatikan broker summary-nya. Dari data RTI itu begitu kencang, 41 juta kalau saya lihat dari sini volumenya. Itu sangat kencang, cuman diterima oleh topnya cuman 10 juta. Artinya si top seller ini punya guyuran yang begitu masif dan masih memungkinkan ya, masih memungkinkan untuk bisa terus turun. Tinggal nanti kita lihat formasinya waktu besok apakah sudah mulai bagus atau tidak ya. Jadi kalau kita lihat secara hari ini memang jelas masih terjadi guyuran dan masih memungkinkan bisa terus melanjutkan penurunan. Jadi selama dia masih belum bagus secara broker summary, kemudian technical juga masih belum bisa naik ke atas 595, ya jelas mending kita wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Selanjutnya kita punya saham Indosat dengan kode emiten ISAT ya, di mana saham ini tutup naik 1,18% di harga 6425, di mana di level saat ini ISAT berada cukup tanggung ya, cukup nanggung, dia dekat sekali dengan resisten di 6.700. Namun level support terkuatnya di 5.800. Artinya jarak dari harga saat ini ke level support itu begitu jauh, sehingga masih punya potensi risknya begitu lebar dibandingkan target kenaikan KPBH yang begitu sempit. Jadi secara risk reward memang lebih besar risknya dan rewardnya begitu tipis, sehingga teman-teman kalau misalkan yang mau beli, ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, teman-teman bisa membeli kalau dia mampu breakout dulu di atas PBH
yaitu di atas 6.700 barulah teman-teman beli. Akan tetapi kalau misalkan ternyata teman-teman merasa bahwa kalau misalkan harus tunggu breakout ke 6.700, sedangkan kalau saya beli saat ini misalkan dia ke 6.700 pun saya bisa cuan, apakah boleh beli di harga saat ini? Ya maka kita lanjut ke opsi kedua. Boleh-boleh saja, asalkan teman-teman tahu di mana harus cut loss. Di sini saya informasikan beberapa level support terdekat, support bantuan untuk saham ISAT, yaitu di 6.385. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ambil di level 6.400, 6.425, maka ketika jebol di bawah 6.385, wajib teman-teman untuk cut loss lebih dulu atau wajib out dulu. Nanti kita tunggu lagi di next level supportnya, kurang lebih di 5.800 sampai dengan 6.000. Jadi itu teman-teman bisa pakai opsi kedua itu kalau misalkan teman-teman tidak mau menunggu dia breakout resistance. Nah, opsi yang ketiga adalah opsi yaitu menunggu ketika dia koreksi lagi mendekati area PBL, yaitu di 5.800 sampai dengan 6.200. Jadi opsi-opsi itu bisa teman-teman pakai sebagai pertimbangan untuk teman-teman melakukan trading di keesokan harinya. Jadi apapun yang terjadi besok, tiga opsi ini teman-teman bisa pakai sesuai dengan yang kemungkinan besar terjadi di esok harinya. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi ini sudah mulai menarik ya, tapi secara volume bagus, tapi secara susunan formasi memang masih belum menarik, dan ini memungkinkan ya kalau memang dia bisa melewati PBH, maka punya potensi juga bisa terus ke 7.200. Jadi yang lebih memungkinkan memang adalah opsi yang kedua ya. Ambil saja dulu di 6.400 sampai dengan 6.425, tapi jebol di bawah 6.35 wajib cut loss. Target kenaikan terdekat ke 6.525, terjauh 6.700 sampai dengan 7.200. Selanjutnya kita punya saham AGI, di mana saham ini ditutup naik tipis 0,75%. Saham aneka gas industri tadi pagi sempat dibanting dulu ke 1.300, namun setelah itu bisa rebound kembali dan sempat naik ke 13.50, akhirnya ditutup di 13.30. Closing hari ini begitu menarik sekali menurut saya. Kenapa? Karena berada di atas PBL dan tadi pagi sempat low, itu tepat sekali dia mantul dari level level PBL, yang mana kita kenal PBL itu merupakan level support terkuatnya, sehingga level tersebut itu berhasil dipertahankan, tidak jebol. Kemudian dia technical rebound bahkan sampai ke 13.50. Jadi di level saat ini AGI masih sangat aman karena ini masuk dalam kriteria watchlist saya, di mana ciri saya ada 3 untuk mencari sebuah saham yang akan saya beli. 3 alat ukur screener saya, yaitu pertama dia sudah turun dalam sekali. Ketika dia penurunan dalam, maka kemungkinan mantulnya tuh bisa lebih cepat dan lebih tinggi ketimbang yang diiris pelan-pelan ya, atau ketimbang yang baru turun. Kemudian yang kedua, ketika sudah penurunan dalam tersebut, maka dia harus masuk ke zona sideways, di mana zona sideways itu adalah untuk meredamkan tekanan jual yang begitu masif di masa-masa sebelumnya, di periode-periode sebelumnya. Nah, ketika dia sudah mulai sideways, pertanyaannya adalah sideways ini berada di atas atau tidak dari PBL. Kalau dia berada di atas dan dekat PBL, maka itu perfect kombinasi dari 3 alat ukur saya untuk membeli. Nah, contoh AGI ini masuk semuanya. Dia sudah turun dalam ya, ini dari level tertingginya 1.700-an, dia dibanting sampai ke 1.250, kemudian dia naik dan bergerak sideways, tertahan di level PBL di 1.300, dekat sekali, cuman sekitar 3 tick ya kalau tidak salah. 1.300 ke 13.30 ya, teman-teman bisa hitung sendiri karena dia naik 55, itu kurang lebih hanya 30 poin, dan ini jaraknya dekat sekali, sehingga teman-teman ini masuk dalam kriteria saya untuk saya masukkan besok. Oke, AGI saya mulai masukkan ke trading plan. Kalau dia masih bisa bergerak di 1.300 sampai dengan 1.330, maka itu saya akan melakukan pembelian dengan batasan cut loss di 12.50, 12.70, dengan target kenaikan adalah menuju ke 1.400 sebagai TP1 dan TP2 di 1.795. Akan tetapi besok opening langsung dibanting di bawah 1.300, jelas jangan masuk. Kita hanya masuk kalau misalkan dia masih bisa bertahan minimal sama dengan 1.300, barulah kita bisa entry. Tapi kalau jebol di bawah itu,
yang sudah beli prepare cut loss di 1250 sampai dengan 1270, yang belum punya sahamnya mending wait and see terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi dari volume, dari struktur ini sudah menarik ya. Semoga dia masih kasih kita kesempatan kembali, dia nguji 1300, 1310. Nah, semoga di level tersebut kita bisa dapat, dan setelah itu dia bisa technical rebound dan beneran dia bisa naik terus. Tapi kalau jebol, ingat kita punya exit plan, punya cut loss yaitu di 1250 sampai dengan 1270. Jadi sekali lagi, tidak ada satupun orang yang bisa menebak pasti 100% secara konsisten bahwa ini bisa naik atau turun. Itu yang harus teman-teman ingat terlebih dahulu. Kita hanya bisa memprediksi, oh ini mungkin, kemungkinannya tuh ada. Tapi kalau besok market berkata lain, ya kita sudah punya plan untuk juga exit. Jadi kita tidak perlu bergantung pada, oh ini kalau saya beli pasti naik. Jangan. Itu mindset yang salah. Yang harus kita pikir, ini kalau saya beli, kira-kira kalau dia turun, saya harus cut loss di berapa ya? Itu baru mindset seorang trader yang benar. Karena apa? Dia lebih dulu memperhatikan risk manajemennya, baru profitnya. Kenapa? Kalau risk manajemen sudah dia bisa ukur dan dia bisa terima dengan risiko yang begitu kecil, maka tentu ketika dia malah naik, tentu dong kita happy. Karena kita mengukurnya dari risikonya dulu. Kalau risiko ini bisa kita terima dan ternyata benar dia kena, ya sudah, kita ikhlas dan psikologi kita masih terus aman, kita tetap lancar trading. Tapi kalau yang kita pikir duluan adalah profit, maka ketika ternyata dia tidak naik malah turun, kemudian setelah turun kita bingung harus cut loss apa hold, akhirnya apa? Berantakan semua. Kita mau trading itu pasti pusing, pasti bingung. Karena apa? Masih ada yang nyantol. Duit kita nyantol, mau muter lagi, uangnya terbatas, pakai margin, nyantol lagi, pusing, terpaksa cut loss. Habis cut loss dia terbang, hancurlah psikologis kita. Nah, itu yang selalu menjadi siklus seorang trader, yang mana dia tidak pernah memikirkan yang namanya risk management, yaitu yang paling penting sebenarnya. Jadi dalam hidup pun juga sama, risiko itu harus dikelola agar seminimalisir mungkin bisa kita terima. Ya, contoh juga kayak kita sakit, tapi kita tidak mau harta kita habis percuma karena sakit. Ya kita protect dengan apa? Asuransi. Jadi asuransi, ya kita membayar sejumlah premi untuk kita mendapatkan suatu proteksi yang lebih besar untuk melindungi. Tapi apakah kita berharap kita besok mati? Kan tidak. Atau besok sakit? Kan tidak. Itu hanya menjaga-jaga. Nah, seperti juga di saham. Kita prepare trading plan-nya dengan ada stop loss. Itu bukan berarti kita mau kita rugi terus. Bukan. Tapi kalau ternyata exit plan atau cut loss ini tidak kena, dia malah terbang terus. Happy dong. Tapi kalau dia malah amblas, kita sudah kena. Ya sudah, dia tambah dalam, ya kita juga happy. Uang masih bisa kita putar lagi buat yang lainnya. Jadi tetap teman-teman selalu berpegang pada rule-nya bahwa di market itu bergerak dinamis. Kita harus punya keterampilan seni yang tinggi untuk bisa beradaptasi dengan market. Yang berikutnya adalah disiplin dengan trading plan, utamakan risk management, kemudian atur strategi entry, strategi untuk exit, untuk TP, dan strategi tadi risk management tersebut. Yang berikut adalah gunakan money management. Jangan all in, tetap gunakan money management. Kalau misalkan katakan, ini contoh di kasus Agi ya, teman-teman pengen tuh belinya di 1300 sampai dengan 1310. Akan tetapi Agi itu masih di 1330, 1340, tapi karena takut ketinggalan, ya udah ambil dulu. Mungkin dari modal 10 juta, ambil dulu sejuta di 1330, 1340. Ternyata dia malah turun sedikit, ya tambah lagi. Yang penting dia masih bisa bertahan di atas 1300. Karena apa? Itu level support. Kalau dia masih bertahan di situ, ya ditambah aja pelan-pelan. Tapi misalkan baru tambah 2 juta terbang, teman-teman tidak merasa rugi karena saya sudah punya barang. Ataupun misalkan dia jatuh, oh minus saya ternyata tidak lebih besar. Karena apa? Modal harusnya 10 juta, dibanting cut loss cuman dari 2 juta. Jadi ada opsi-opsi yang bisa teman-teman pakai ketika trading. Makanya saya selalu bilang apa? Trading itu adalah seni. Kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan market. Kita mau seperti apa itu kita bisa beratraksi. Walaupun saya bilang ini bagus, entry-nya di sini, semuanya di sini, tapi kalau teman-teman lebih jeli, harusnya teman-teman bisa melakukan yang lebih baik dari apa yang saya katakan. Berikutnya kita punya saham
APLN, di mana saham Agung Podomoro Land ini ditutup tipis minus 0,8% di harga 124, di mana bergerak sideways, sudah mulai sideways dalam beberapa hari, dan sideways ini dekat sekali dengan area PBL. Saya juga ini sempat mencoba antri, namun belum dapat ya, 120, 122. Itu masih belum dapat ya, karena low-nya di 120. Saya coba antri di 120 juga, siapa tahu kena ya dengan area 122. Tapi itu antrinya saya ya. Kalau teman-teman jauh lebih aman, memang di harga saat ini sudah bisa entry 122 sampai dengan 124. Karena saya tahu APLN itu suka ini ya, suka buat shadow, dibanting dulu terus ditarik, ataupun sudah dinaikin baru dibanting. Jadi saya antri jauh-jauh di 120, siapa tahu kena lagi. Tapi level support terkuatnya itu berada di 122, dan ini dekat sekali dengan harga saat ini. Jadi selama dia masih bertahan di atas 122, maka APLN masih bisa dipertimbangkan untuk beli. Area belinya berapa? 122 sampai dengan 124. Exit plan-nya di berapa? Di bawah 120 cut loss. Ya bisa di 119, 118 bisa teman-teman pakai. Intinya di bawah 120 wajib out dulu. Kemudian target kenaikan terdekat ke 127. Di sini ada gold line. Target berikutnya ke 135. Itu adalah PBH, dan target akhir menuju ke 151. Itu merupakan 40 hari harga tertinggi. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya pribadi ini sudah hampir menarik ya, sudah hampir sempurna. Tinggal menunggu waktu ya. Contoh kayak apa ya? Saham unik. Saham unik itu beberapa hari lalu di part 233 itu juga sama. Setelah kita ulas, harganya malah tidak naik. Level PBL waktu itu kalau tidak salah di 87, seingat saya. Dan itu dia bermain terus di 86, 87, 88, 89. Dia bermain begitu. Hari ini dia sempat naik hampir 11-12%, dan akhirnya saya juga bisa taking profit di sana. Lumayan, 7% kalau tidak salah tadi. Jadi kalau kita sudah yakin dengan analisa kita, PBL belum jebol, ya sudah dibiarkan aja. Contoh kasus juga kayak WG. WG pernah beli, jebol, cut loss dulu, breakout lagi, buy ulang, dan hari ini bisa naik banyak ke 185 kalau tidak salah, ya udah bisa taking profit lagi. Jadi disiplin trading plan itu penting, tapi setelah dia bisa breakout lagi dan itu kita yakin kencang, ya kita masuk ulang, dan cut loss yang kemarin bisa tertutupi. Jadi capital kita muter terus ya. Kita tidak stuck karena nyangkut gitu. Jadi uang kita tidak diam di tempat karena kita nyangkut di sebuah saham. Jadi kalau orang tanya, bro kenapa nggak trading hari ini? Saya masih nyangkut bro, uang nggak ada lagi, modal nggak ada lagi, mau trading. Nah itu kan efek dari kita tidak disiplin. Sebenarnya cut loss itu membantu kita itu untuk tadi. Tapi jangan cut lossnya sudah minus 10%, 20% baru mikir cut loss, itu repot. Itu udah bukan cut loss lagi, udah nyangkut namanya itu, baru mau cut loss. Tapi kalau orang disiplin dan trading plan itu biasanya dia ukur minimalisir gitu. Dan yang satu hal lagi, jangan sampai teman-teman beli itu karena istilah apa ya? Katanya ada kemungkinan. Jadi jangan seperti itu ya. Maksudnya gini. Saya tadi juga dengar ya, ada salah satu di mana ya? Saya lupa. Ada diskusi di sebuah grup ya, ada voice gitu, voice note gitu. Mereka saling diskusi, dan ada satu orang dia beli saham, saya tidak sebutkan sahamnya, misalkan saham ABCD. Dia beli karena ada berita bahwa ini akan ada produk baru, dan produk baru tersebut mulai akan di launching. Efeknya dia memastikan bahwa bisa naik. Reason to buy-nya itu. Harga saham ternyata sudah bergerak naik. Dia tidak perhatikan teknikal lagi, cuman berdasarkan sentimennya. Padahal saham tersebut itu sudah pernah kita ulas, dan itu sudah kita dapat banyak cuan dari harga kurang lebih saya ingat di 800. Dan dia baru ambil kurang lebih di harga 1000-an. Dan sekarang nyangkut dan bingung apakah harus di hold atau ditahan. Ditanya balik, apa reason to buy-nya? Ya tadi jawabannya karena menurut berita itu bahwa ini akan ada ini, dan kemungkinan masih bisa naik. Nah kalau sudah seperti ini agak repot ya. Karena apa? Karena reason to buy kita tidak begitu kuat gitu. Sentiment analysis itu membantu kita untuk mendukung technical kita. Kalau yang trader ya, untuk membantu
bandermologi kita. Tapi seorang teknikal biasanya dia tidak perlu itu sentiment analysis. Kalau memang mau naik ya naik, kalau memang turun ya turun. Tapi ada orang yang mengkombinasikan semua. Salah satunya saya. Saya mengcombine semua untuk bisa mencari celah, mencari peluang untuk bisa mengambil momentum masuk dan keluar dalam waktu yang cepat. Jadi kalau bisa dibilang ya scalping, kita sebagai scalper, kita ODT, one day trade. Jadi itu setiap orang punya trik, punya ciri gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak punya reason to buy yang kuat, itu repot. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Nah, oleh sebab itu adanya review yang saya bantu buat teman-teman ini, itu cuma ngasih guideline. Tapi bukan berarti saya bilang saham ini pasti naik, enggak. Adanya guideline. Jadi target saya ke sini, cut loss saya di sini. Oke, jadi diingat dan akan dipraktekkan. Besok kalau memang ini bagus ya udah di cut loss, kalau memang harus TP ya udah di TP gitu. Entry di berapa ya itu yang namanya trading plan. Daripada teman-teman membuat sendiri. Nah, itu saya bantu dengan beberapa review yang mungkin juga teman-teman minta. Tapi kalau teman-teman bisa buat trading plan sendiri, analisa setiap hari, itu jauh lebih bagus. Dan saya salut kalau misalkan teman-teman bisa jadi trader yang mandiri. Selanjutnya kita punya saham DILD, Intiland, di mana saham ini ditutup stagnan di harga 153, transaksinya juga masih tidak begitu banyak, kan cuma 488 juta rupiah. Di mana dalam perdagangan hari ini DILD masih belum mampu melewati area PBL di 156, sehingga kalau misalkan belum mampu melewati 156, jelas mending kita wait and see terlebih dahulu. Kita jangan dulu entry buy. Kita hanya akan membeli kalau misalkan dia mampu naik, mampu melewati lagi di 156. Jadi selama dia masih belum, ya mending kita wait and see. Tapi kalau dia bisa breakout dari 156, maka silakan pertimbangkan buy 156 sampai dengan 158 dengan target kenaikan ke 169 sampai dengan 191 dan batasi cut loss kurang lebih di 148 149. Jadi setelah beli di 156, cut loss kurang lebih di 148 149. Itu yang lebih menarik. Tapi kalau misalkan saya mau cut loss di 153 152 ya bebas. Itu hak teman-teman ya. Karena saya percaya DILD ini volatilnya tinggi, terlalu pendek pasang cut loss, apalagi di pagi-pagi hari pasti match kena, setelah itu diangkat ya sudah. Nyesel. Jadi bisa pasang terserah di harga berapapun, yang jelas bahwa selama dia masih bertahan di atas 156 itu aman, jebol di bawah itu ya kita cut loss. Batasan cut loss rekomendasi saya adalah di 148 149. Tapi kalau teman-teman mau atur cut lossnya di berapapun ya itu kembali lagi kepada teman-teman. Tapi yang harus diingat adalah tunggu dia bisa melewati dulu 156 ya. Kalau belum mampu melewati 156 ya jelas kita mending wait and see sambil nanti kita bisa menunggu adjustment PBL baru dari saham ini. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini memang karena volumenya masih begitu kecil, ya broker summary-nya juga masih belum menarik, dan nanti kita bisa menunggu update misalnya ada volume yang cukup besar yang mungkin bisa membuat broksumnya jauh lebih menarik. Dan saham terakhir yang akan kita review kali ini adalah saham Demas, di mana saham ini ditutup minus 0,56% di harga 180, di mana saham Demas ini sempat low di 179, sempat tinggi juga di 183. Secara middle trend dia down, kemudian secara jangka pendeknya ya ini dia sideways, sehingga kita bisa perhatikan juga bahwa level PBL-nya di 173, kurang lebih 7 poin. Sehingga selama dia masih bertahan di atas 173, Demas sebenarnya masih aman-aman saja. Walaupun mungkin ada beberapa orang yang masih nyangkut di harga atas karena sudah jebol dari level support terkuatnya, yang mana sekarang udah ada adjustment PBL baru di 173. Ini kalau misalkan besok dia masih bisa turun, katakan dia mentok di 173 174, ya bisa dipertimbangkan untuk entry. Tapi ketika jebol terus lagi di bawah 173, cut loss 169 170 lepas dulu, sambil nanti kita menunggu ada adjustment PBL baru. Akan tetapi kalau dia masih bisa bertahan di 174 173, maka itu punya potensi dia technical rebound. Target kenaikan terdekat itu ke 183, target jauh adalah ke 195. Itu adalah kalau misalkan setelah dia turun mentok di 173, teman-teman buy ya targetnya ke sana. Cut lossnya seperti yang sudah diinformasikan tadi.
Akan tetapi kalau yang terjadi malahan dia tidak turun, malah dia naik terus, maka di sini ada yang namanya gold line di harga 183. Jebol 183 silakan pertimbangkan untuk entry. Jadi buy on breakout 183, target ke 195, target jauh 216, dan ingat wajib cut loss lagi di 177 sampai dengan 179. Itu kalau opsi yang kedua ya. Jadi buy on breakout 183. Kalau opsi yang pertama tadi ya cut loss-nya di 149 150. Sorry, 169 170. Tapi kalau opsi yang kedua ini buy on breakout, maka cut loss-nya ya teman-teman bisa pasang di 177 sampai dengan 179. Kalau kita perhatikan dari broker summary, menurut saya ini mulai menarik. Kenapa? Ada satu broker yang menurut saya pribadi mereka masih afiliasi. Jadi ada akumulasi yang cukup kuat. Apakah ini pertanda dia sedang akumulasi? Kita tidak tahu. Yang jelas secara susunan broker summary saya suka. Secara volume juga sudah mulai bagus. Tetapi secara teknikal masih nanggung. Dia masih berada di medium. Semoga. Kita berharap semoga dia bisa turun dulu. 173, 174 semoga bisa kita dapat. Tapi ingat tetap disiplin dengan trading plan yang sudah kita buat tadi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-339. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.